Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur serial drama komedi romantis dari Tiongkok yang dirilis pada tahun 2021. Drama yang mengisahkan tentang seorang wanita pengantar barang yang tidak sengaja bertemu seorang CEO yang baru saja mengalami kecelakaan. Hingga pada akhirnya mereka tinggal bersama gitu di movie lovers. Wah, seperti apa nih kisah selengkapnya? Penasaran dong? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, biar nggak makin penasaran, gimana sih awal kisahnya? Inilah Please Feel at Easy Mr. Ling versi Box Movie. Di awal drama, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang diketahui bernama Gu Anxin. Saat itu ia hendak mengirimkan bunga ke sebuah perusahaan. Namun dalam perjalanan yang lagi asik-asiknya sambil berdendang, tiba-tiba ia dikejutkan oleh salah satu pengendara mobil berwarna hitam dengan kecepatan tinggi. Gu Anxin pun seketika langsung oleng dan membuatnya merasa kesal. Ternyata pemilik kendaraan tersebut bernama Ling Yu. Dia adalah seorang presiden perusahaan grup New Way. Hari itu, ia terlihat dalam perjalanan menuju ke kantornya untuk menghadiri meeting gitu di movie lovers. Kemudian, ketika sedang meeting, salah satu karyawannya mengalami masalah. Singkatnya, karena dalam menangani pekerjaan kurang teliti, membuat Pak Presiden langsung memecatnya. Beberapa saat kemudian, Gu Anxin terlihat sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi di situ ia terkejut karena mobil yang hendak menabraknya tadi ternyata berada di situ. Namun karena Gu Anxin yang tidak tahu siapa pemiliknya, ia segera masuk ke dalam untuk mengantarkan bunganya. Dan rupanya bunga itu untuk Ling Yu gitu di movie lovers. Ketika Gu Anxin terlihat sedang di lift, ia bertemu dengan Ling Yu. Di situ, ia hanya mengenali bunganya yang tadi ia antarkan, sedang dipegang oleh pria di sampingnya. Namun, karena tidak saling kenal, Gu Anxin pun hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Ling Yu melihat berita tentang insiden kecelakaan di lift. Hal tersebut rupanya membuat ia membayangkan jika kecelakaan lift itu terjadi kepadanya. Anxin sendiri hanya mengernyitkan kening ketika melihat Ling Yu terlihat kaget gitu di movie lovers. Selesai menjalankan tugasnya, Gu Anxin pun kembali ke tempat kerjanya. Sedangkan Ling Yu ia hendak ke pemakaman ibunya. Akan tetapi di situ ia tersadar bahwa dalam perjalanannya ternyata diikuti oleh seseorang. Rupanya orang tersebut adalah suruhan dari Ling Fang. Ling Fang sendiri adalah kakak pertama dari Ling Yu. Di situ si penguntit itu melaporkan kepada Ling Fang bahwa mereka kehilangan Ling Yu. Sedangkan di sisi lain, ketika Ling Yu sudah berhasil lolos dari si penguntit, tanpa disangka tiba-tiba rem mobil Ling Yu tidak berfungsi. Karena hal tersebut, ia pun terjatuh ke dalam laut. Malam harinya di saat hujan badai, Anxin terlihat dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Namun di situ ia terkejut karena secara tiba-tiba ada seorang pria di tengah jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Secara tidak sengaja, Anxin pun menabraknya hingga terjatuh. Ternyata pria itu adalah Ling Yu di movie lovers. Mau tidak mau, Anxin pun harus membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata orang yang mengikuti Ling Yu saat hendak pergi ke makam ibunya tadi masih terus mencari Ling Yu sampai ke rumah sakit di mana Ling Yu dirawat. Selang beberapa saat, berita tentang hilangnya Ling Yu pun tersebar.
Saat Ling Yu siuman, ia meminjam ponsel Ansin. Niat hati ingin melaporkan ke polisi. Ansin yang mendengarnya pun terkejut. Ditambah lagi Ling Yu yang ternyata amnesia dan tidak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Untuk menghemat biaya medis, Ansin memutuskan Ling Yu untuk tidak dirawat inap. Di situ, Ling Yu pun menuntut 300.000 yuan kepada Ansin sebagai ganti rugi. Namun ternyata hari itu juga Ansin harus membayar sewa rumahnya gitu nih Movie Lovers. Apalagi saldo di rekening Ansin juga tidak mencukupi jika untuk membayar hutang sebanyak itu. Karena bingung, dia pun menawarkan diri untuk merawat Ling Yu sampai hutangnya itu lunas. Dan pada akhirnya Ling Yu pun setuju tawaran Ansin dengan perjanjian yang tertulis di surat hutang. Beberapa saat kemudian, mereka pun pulang ke rumah Ansin. Saat dalam perjalanan pulang, Ansin memanggil Ling Yu dengan nama Xiaoba, karena jika ditanya, Ling Yu pun tidak mengingat siapa dirinya. Sesampainya di rumah, Ansin terlihat membawakan segelas air minum, namun Ling Yu menolak. Ia bahkan mengatakan bahwa dia tidak mau jika harus tidur di sofa. Mendengar hal tersebut, Ansin pun mengajak Ling Yu untuk melihat kamarnya yang penuh dengan koleksi dan foto masa kecil Ansin bersama ibunya. Di situ, Ansin mengizinkan Ling Yu untuk tidur di kamarnya, akan tetapi dengan syarat. Mendengar hal tersebut, Ling Yu langsung menolak dan memilih untuk tidur di sofa. Ling Yu juga mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur jika kipas angin tepat di atasnya, karena dia membayangkan hal-hal yang bisa saja terjadi. Setelah mengubah posisi sofa, Ansin pun masuk ke dalam kamarnya. Di situ dia merasa sedih karena komik karyanya yang berjudul Serigala Jahat dan Domba Kecil hanya sedikit peminat yang membacanya. Keesokan harinya, Ling Yu yang sudah terbangun dari tidurnya tidak sempat melihat Ansin yang pergi untuk bekerja. Sementara fasilitas yang tersedia untuk Ling Yu sudah berjajar rapi dan berlebar harga. Singkat cerita, ketika Ansin pulang bekerja dia terkejut karena melihat para petugas pemadam kebakaran menuju ke rumahnya. Rupa-rupanya itu semua karena Ling Yu sudah meledakkan oven milik Ansin. Hal tersebut tentu membuat Ansin marah gitu di Movie Lovers. Selain itu, ia mendapatkan info bahwa Xiaoba terus-terusan membuat masalah di sekitar tempat tinggal mereka. Hal tersebut tentu juga berpengaruh terhadap pekerjaannya. Lalu, sampailah pada ketika Ling Yu akan menyalakan TV. Namun Ansin tidak mengizinkannya, tentu karena ia tidak mau barang-barang berharganya rusak olehnya. Ling Yu yang mendengarnya, ia hanya bisa terdiam. Tapi pada akhirnya, Ansin pun mengajarkan cara mengoperasikan TV. Tapi anehnya, Ling Yu justru masuk ke kamar mandi. Dan tiba-tiba, dia teriak gitu di Movie Lovers. Ansin yang mendengarnya pun terkejut dan langsung menghampirinya. Dan ternyata itu hanya seekor kecoa di Movie Lovers. Ansin pun tertawa lepas dan dengan sengaja dia malah menakut-nakutinya. Dan di keesokan paginya, ternyata Ling Yu belum tidur dari semalam gitu di Movie Lovers. Rupa-rupanya ia masih takut dihampiri kecoa. Karena itulah ia terus terjaga sampai pagi. Ansin yang melihatnya pun merasa kasihan. Dari situ niat hati ia pergi untuk membeli obat serangga. Tiba-tiba Ling Yu ingin ikut gitu di Movie Lovers. Dengan pedenya, Ansin mengatakan untuk tidak khawatir karena dia bisa pergi sendiri. Tapi Ling Yu menegaskan bahwa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat karyawan kantor sedang membicarakan tentang hilangnya CEO perusahaan mereka. Karena sudah lama menghilang, hari itu dinyatakan meninggal dan akan mengadakan pemakamannya.
Sementara Ling Yu yang sedang menonton berita di TV dibuat tersedak melihatnya. Tapi dia masih belum mengetahui yang dimaksud dalam berita adalah dirinya. Kemudian, Angsing yang terlihat sedang pulang ke rumah, ia melihat info kehilangan seekor anabul di selebaran yang tertempel di tembok. Dari situlah, Angsing mendapatkan ide untuk melakukan hal yang sama. Sesampainya di rumah, ia pun memotret Ling Yu. Tentunya untuk dibuat info kehilangan, supaya Ling Yu ini bisa segera menemukan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Ling Yu langsung meminta ponsel Angsing dan menghapus foto-fotonya. Dan disitulah mereka pun saling berebut ponsel gitu di Movie Lovers. Ketika Ling Yu menanyakan apakah Angsing menginginkan dia pergi, tiba-tiba mati listrik. Kemudian, di situ Ling Yu melihat gelang yang dipakai oleh Angsing. Dengan santainya, Ling Yu mengatakan mengapa gelang yang sudah jelek masih tetap ia pakai. Angsing pun menjelaskan bahwa gelang itu adalah pemberian dari kakaknya yang dipercaya sebagai penyaring mimpi buruk. Disitulah flashback masa kecil Angsing dan kakaknya pun ditampilkan. Setelah itu, sambil menunggu listrik menyala, Ling Yu mengatakan akan menceritakan sebuah kisah. Intinya bercerita tentang seorang raja yang akan mewariskan tahta kepada salah satu putranya. Sedangkan ketiga putranya itu harus saling mengangkat senjata. Tapi menurut Mimin, dia sedang menceritakan kisah hidupnya gitu di Movie Lovers. Di lain hari, ayah angkat Ling Yu terlihat kedatangan tamu, yang tidak lain adalah para staf di perusahaannya. Perihal berita hilangnya Ling Yu dalam sebuah tragedi yang menggemparkan para staf, rupanya mereka datang meminta untuk segera mencari pengganti Ling Yu sebagai CEO di perusahaan. Mendengar hal tersebut, ayah Ling Yu pun marah gitu di Movie Lovers. Mereka pun terlihat gugup dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Setelah scene tersebut, flashback masa kecil Ling Yu pun diingat oleh Pak Liang Tian gitu di Movie Lovers, di mana Ling Yu kecil sedang bersitegang dengan saudara angkatnya karena mainan. Hal tersebut membuat kakinya terkilir. Dari kejadian itu, Ling Yu ini ia tidak boleh memberitahu ayahnya, sampai-sampai Ling Yu kecil pingsan ketika makan bersama. Singkat cerita, Angsing terlihat akan mengantarkan sebuah paket. Di situ tanpa sengaja ia bertemu dengan teman sekolah. Akan tetapi salah satu teman dari mereka yang bernama Nancy malah mengejeknya. Itu karena pekerjaan Angsing yang hanya sebagai kurir. Dan parahnya, Nancy mengatakan bahwa Angsing adalah anak angkat yang diabaikan oleh keluarga Gu. Tapi salah satu teman dari mereka yang bernama Shin-er justru membentak Nancy. Karena kasihan kepada Angsing, ia pun memberikan sebuah kartu nama. Niat hati memberikan pekerjaan lain kepadanya. Namun di situ Angsing menolaknya. Karena merasa dihina, ia pun menyiram Nancy dengan air minum gitu di Movie Lovers. Sedang di lain tempat, terlihat Ling Yu yang hendak mencuci tangan. Tapi apesnya, keran di situ bocor gitu di Movie Lovers. Ia pun berusaha mengikat dengan kain. Setelah selesai, ia pun tertidur. Dan mimpi buruk pun terjadi gitu di Movie Lovers. Jadi ceritanya, saat Ling Yu masih kecil, ia bertengkar dengan saudara angkatnya. Sampai-sampai, saudaranya ini mendorong Ling Yu hingga terjatuh masuk ke dalam danau. Ling Yu pun terlihat ketakutan gitu di Movie Lovers. Dari situ, Ling Yu pun terbangun. Dan betapa terkejutnya setelah melihat lantai yang dipenuhi air. Ternyata keran yang tadi diikat dengan kain oleh Ling Yu sebelum tidur tidak kuat menahan derasnya air gitu nih Movie Lovers. Ia hanya terdiam dan ketakutan mengingat dirinya waktu kecil pernah didorong saudaranya hingga masuk ke dalam danau.
Selang beberapa saat, Angxing pun pulang. Dengan bingung ia mencoba menanyakan perihal itu kepada Lingyu. Namun di situ, Lingyu hanya terdiam. Karena hal itu tentu membuat Angxing semakin marah. Namun setelah mengamati Lingyu yang terus terdiam, Angxing pun menghampirinya. Ternyata Lingyu gemetar ketakutan gitu di Movie Lovers. Angxing pun mencoba menenangkannya. Ia mencoba menggunakan earphone di telinga Lingyu agar bisa lebih tenang. Dan disitulah Lingyu mulai terpesona gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, dari kejadian tersebut, Lingyu berusaha membuat Angxing terkesan kepadanya. Seperti ketika Angxing terlihat kesusahan membuka tutup botol. Ia membantu membukakan tutup botol dengan mudahnya. Dan Angxing pun terpesona. Tapi itu hanya khayalan di Movie Lovers. Karena Angxing malah membuka sendiri tutup botolnya dengan cara digigit. Setelah itu mereka pun pergi ke dokter untuk mengecek keadaan Lingyu. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua ini terlihat sedang belanja sayur mayur dan kebutuhan lainnya di pasar. Lalu ketika mereka mau pulang, hujan turun deras gitu di Movie Lovers, dan hal tersebut membuat mereka basah kuyup. Kira-kira seperti apa lagi ya kisah mereka? Tunggu Mimin di video selanjutnya ya. Oke Movie Lovers, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga selalu terhibur tentunya. Mimin pamit, see ya.